dan membentuk DPR gotong royong yang semua anggotanya diangkat oleh presiden. Akhirnya, rezim ini pun berakhir dengan tragis. Presiden Soekarno diberhentikan oleh MPRS melalui sidang istimewa pada bulan Maret 1967 setelah meluasnya krisis politik, ekonomi, dan sosial pasca meletusnya G30S PKI. Berakhirnya rezim Soekarno yang biasa disebut sebagai Orde Lama menandai pergeseran rezim. Setelah krisis politik yang merenggut ratusan ribu jiwa dan menumbangkan kekuasaan Presiden Soekarno, transisi kekuasaan kemudian dimandatkan MPRS kepada Jenderal Soeharto. Transisi ini kemudian berakhir dengan diselenggarakannya pemilihan umum pada tahun 1971. Pemilu 1971 bisa dianggap sebagai penanda sejarah munculnya sebuah rezim yang kelak dinamakan rezim Orde Baru. Dasar pelaksanaan pemilu 1971 ini ialah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 dan diikuti oleh 10 partai politik dengan golongan karya sebagai pemenang. Sistem yang digunakan dalam pemilu 1971 ialah sistem perwakilan berimbang dengan menganut sistem stelsel daftar mengikat. Artinya, besarnya kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR dan DPRD berimbang dengan besarnya dukungan pemilih, karena pemilih memberikan suaranya kepada organisasi peserta pemilu. Atas dasar sistem perwakilan berimbang, semua kursi terbagi habis di setiap daerah pemilihan. Cara ini ternyata cukup mampu menjadi mekanisme tidak langsung untuk mengurangi jumlah partai yang meraih kursi dibandingkan penggunaan sistem kombinasi. Akan tetapi, kelemahan dari model ini ialah menyebabkan banyak suara partai yang terbuang percuma. Semenjak pemilu 1971, pemerintah Orde Baru semakin menunjukkan potensi otoritarianismenya. Dengan golongan karya sebagai pemenang yang didukung oleh birokrasi dan militer, pemerintah mulai menyederhanakan organisasi peserta pemilu. Melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975, pemerintah menyederhanakan peserta pemilu. Semua partai-partai Islam dilebur. Demikian juga halnya partai nasionalis dan non-Muslim. Hasilnya, mulai pemilu 1977, kontestan pemilu hanya diikuti oleh 3 partai, yaitu PPP, Golkar, dan PDI. Pemungutan suara pada pemilu 1977 dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1977. Sistem yang digunakan pada saat itu ialah sistem proporsional dengan stelsel daftar. Dari sekitar 70 juta pemilih, suara yang sah mencapai 90,93%. Dari suara yang sah itu, Golkar kembali meraih kemenangan dengan meraih 62,11%. Namun, perolehan kursinya menurun menjadi 232 kursi atau kehilangan 4 kursi dibandingkan pemilu 1971. Pada pemilu 1977, suara PPP naik di berbagai daerah. Bahkan di Jakarta dan Aceh, PPP mengalahkan Golkar. Secara nasional, PPP berhasil meraih 99 kursi atau naik 2,17%. Peningkatan suara ini tak lepas dari dukungan para tokoh masyumi di berbagai daerah terhadap partai Islam ini. PPP
berhasil menaikkan 17 kursi dari Sumatera, Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan. Tetapi kehilangan 12 kursi di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Secara nasional, tambahan kursi bagi PPP hanya 5 kursi. Sementara itu, perolehan suara PDI pada pemilu 1977 juga merosot, yakni hanya memperoleh 29 kursi. 5 tahun berikutnya, pemilu 1982 dilaksanakan. Pemungutan suara dilangsungkan secara serentak pada tanggal 4 Mei 1982. Pemilu ini merupakan pemilu keempat di negeri ini yang menandakan semakin kuatnya rezim Orde Baru. Pada pemilu ini, Golkar kembali meraih kemenangan. Perolehan suara Golkar secara nasional meningkat, tetapi gagal merebut kemenangan di Aceh. Hanya Jakarta dan Kalimantan Selatan yang berhasil diambil Golkar dari PPP. Secara nasional, Golkar berhasil merebut tambahan 10 kursi. Dan itu berarti kehilangan masing-masing 5 kursi bagi PPP dan PDI. Pada saat itu, Golkar berhasil mendapatkan 242 kursi di DPR. Pada tahun 1987, pemilu kelima di Republik ini diselenggarakan. Pemungutan suara juga dilakukan secara serentak di seantero negeri pada tanggal 23 April 1987. Dari sekitar 93 juta pemilih, suara yang sah mencapai 91,32%. Pemilu 1987 ini menandai semakin kuatnya rezim Orde Baru merasuki ranah ideologis semua partai politik. Hasil pemilu kali ini ditandai dengan kemerosotan terbesar PPP, yakni hilangnya 33 kursi dibandingkan pemilu pada 1982, sehingga hanya mendapatkan 61 kursi. Penyebab merosotnya PPP antara lain karena partai ini dipaksa oleh pemerintah untuk mengganti lambang partai dari Ka'bah menjadi bintang, agar sesuai dengan lambang sila-sila yang ada dalam Pancasila. Partai ini tidak boleh lagi menggunakan asas Islam, melainkan harus berasaskan Pancasila. Hal ini menyebabkan terjadinya penggembosan oleh tokoh-tokoh partai dari unsur NU, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sementara itu, Golkar memperoleh tambahan 57 kursi, sehingga menjadi 299 kursi. Sedangkan PDI berhasil menambah perolehan kursi secara signifikan dari 24 kursi pada pemilu 1982 menjadi 40 kursi pada pemilu 1987 ini. Pada tahun itu, PDI dianggap mulai dekat dengan kekuasaan, sebagaimana diindikasikan dengan pembentukan DPP PDI hasil Kongres 1986 oleh Menteri Dalam Negeri Supardjo Rustam. Memasuki dekade 1990-an, tren politik mulai sedikit berubah, walaupun tidak signifikan. Pemilu 1992 mungkin bisa dijadikan sebagai penanda mulainya pergeseran tren politik tersebut, terutama ketidakpuasan anak-anak muda terhadap fenomena politik yang ada pada saat itu. Hal ini terlihat dari hasil perolehan suara partai-partai politik yang bergeser secara signifikan